Nah, Pak John, sekarang ini kita lagi ada di Gyeongbok Palace, Pak. Iya. Sebuah tempat yang penuh dengan nilai sama sejarah Korea. Dan saya pikir ini sangat tepat sekali. Tempat yang tepat untuk ngobrol-ngobrol sama Pak Johan mengenai kehidupan Pak Johan dan juga sebagai branch manager ya dari YB Padang ya. Iya, benar, Pak. Iya. Nah, pengen tahu Pak, sudah berapa lama sih di dunia pasar modal seperti ini? Di dunia pasar modal awalnya sih tahun 2010 ya. 2010, oke. Iya. Berarti sudah 15 tahun ya Pak ya? Iya. Kalau gitu Pak, mungkin buat teman-teman yang belum tahu tentang siapa Pak Johan itu, boleh nggak diceritakan sedikit siapa sebenarnya Pak Johan itu sebelum masuk ke dunia market Pak? Oke. Jadi sebenarnya 2010 kan, nah cuma mungkin dulu waktu SMA tahun sekitar 92 ya. Nah Ya. itu udah dikenal sama saudara juga tentang saham. Cuma karena waktu itu kan masih manual ya. Oke, ya. Nah jadi kita agak kesulitan gitu ya, agak kesulitan. Nah siapa saya sebelum di market ya, awal dari pengusaha ya. Saya dulu punya warnet Oke. Warnet Game Center ya. Iya, Warnet iya, iya. Game Center. Nah kemudian seiring berjalan waktu itu usaha kan udah mulai berganti tren ya. Nah Menurun. sehingga pada saat itu saya mulai pikir alternatif lain selain usaha ini gitu, makanya mulai melirik ke dunia trading gitu. Oke. Gitu ya. Nah, jadi awalnya juga bukan di saham juga dulu ya, karena kan saham kan masih belum terlalu booming ya? Iya, belum booming juga. Dan itu juga belum full online juga waktu itu ya. Nah, jadi 2008 itu udah kenal trading di forex gitu. Di forex ya? Jadi mulai belajar analisanya, teknikal segala macam itu awalnya memang di forex. Di forex. Baru kemudian saya mulai mencoba mengaplikasikannya di saham gitu. Oke. Seperti itu. Ya. Jadi dari pengusaha terus ke forex terus ke saham ya? Iya. Tadi selain usahanya tuh selain warnet itu ada usaha lain lagi nggak Pak? Pernah ngajar juga sih di salah satu itu ya kursus ya. Oke. Jadi guru sih dulu. Jadi guru? Ya, Wow. Memang dulu apakah kuliahnya itu kuliah untuk guru atau gimana Pak? Enggak, emang dulu suka pegang komputer aja. Suka megang komputer terus ngajar? Iya, ngajar di bidang komputer. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi ya, IT ya waktu itu ya. Oke. Ya. Nah sebenarnya apa sih yang menarik dari dunia market ini kalau dibandingin sama dunia yang lain ya, yang real gitu? Ya, kalau kita lihat market ini memberikan kita fleksibilitas ya, fleksibilitas waktu ya terutama waktu. Kemudian dari sisi income ya kita bisa memiliki income yang tidak terbatas gitu ya. Oke. Kalau kita kerja kan mungkin ada batasannya ya, UMR atau kemudian naik level-levelnya gitu ya. Nah tapi kalau di finance ini dunia market ya kita sendiri menentu kita mau mendapatkan berapa gitu ya. Apakah mau 5%, 10%, gitu. Tergantung dari effort kita ya Pak Effort kita betul. Iya. Itu sih yang menarik ini di market gitu. Oke. Nah saya menarik seperti ini Pak. Biasanya, mohon maaf saya harus tanya, nih kalau di dalam biasa kondisi Pak Johan seperti ini, biasanya ya Pak, saya tertarik sekali karena biasanya itu orang-orang mereka tuh lebih cenderung untuk minta menerima bantuan dari orang atau mereka tergantung sama orang. Tapi saya lihat Pak Johan ini sendiri benar-benar semangat dan daya juang dan belajarnya itu sangat besar sekali Pak. Untuk mau bisa trading, usaha, semuanya itu. Apa yang membuat Pak Johan itu begitu penuh dengan semangat juang seperti itu Pak? Iya. Iya, karena saya lihat kan emang hidup ini harus lebih itu ya, banyak perjuangannya ya, gitu. Jadi kalau kita gampang menyerah, kayaknya terlalu lembek ya jadi orang gitu. Jadi saya pikir ya apa yang bisa saya kerjakan ya saya kerjakan sendiri gitu, tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain gitu. Tapi juga kita lihat kan fitur-fitur pemakaian aplikasi di Join kan cukup mudah ya, sangat user friendly ya, sehingga nggak ada masalah sih buat saya gitu. Oke. Jadi dengan satu tangan aja udah bisa trading sendiri Pak ya? Jadi sebegitu sederhananya ya Pak ya? Betul. Oke, baik. Nah, kalau Pak Johan selama ini ya 15 tahun ini udah masuk ke market, kira-kira kapan Pak Johan itu benar-benar merasa saya ini berada di tempat yang tepat? Ya mungkin setelah 3
3 atau 4 tahun menjalani ini ya. Ya, karena semua itu kan ada prosesnya ya. Jadi jatuh bangun ya, mengalami loss juga ada, profit yang mengembirakan gitu ya, yang cukup excited kita juga ada gitu ya. Oke. Jadi, nah ya setelah mencapai semua itu, menjalani semua itu ya, saya pikir ya emang inilah jalan saya gitu. Inilah yang yang Tuhan udah letakin saya di sini gitu. Oke. Ya. Dan bagaimana industri ini sudah mengubah kehidupan Pak Johan? Ya, saya senang sih karena setidaknya saya sudah bisa lebih mandiri ya, secara keuangan bisa mandiri, bisa membantu beberapa orang ya, tapi sudah bisa lah membantu mereka gitu ya. Oke. Jadi secara cara berpikir, cara mindset, karakter, apakah itu berubah, Pak? Ya, itu juga mempengaruhi ya, karena dari cara kita menganalisa, mengambil keputusan, nah itu juga pasti akan dibentuk dari mindset kita sendiri. Ya, apakah kita orang yang terburu-buru, apakah kita bisa lebih tenang, apakah kita gampang panik dalam menghadapi situasi yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya. Nah itu tuh butuh antisipasi ya, Nah di dalam market itu semua kita alami gitu. Ya kadang-kadang ada perubahan kondisi ekonomi, kadang-kadang juga ada bom sehingga membuat harga berjatuhan gitu. Nah itu gimana kita bereaksi tentang semua itu, nah itu sangat membentuk karakter kita juga gitu. Oke, baik. Apa yang jadi mimpinya Pak Johan? Mimpi saya, ya saya sih pengen bisa membantu banyak orang ya. Ya bisa menjadi berkat lah bagi orang-orang lain, ya bisa jadi contoh, jadi teladan, ya bagi small community juga is okay gitu ya. Itu sih. Jadi berkat aja sih, jadi bagi banyak orang gitu. Menarik sekali karena dari apa yang Pak Johan sampaikan itu benar-benar bukan Pak Johan itu trading untuk menghasilkan, itu bukan hanya semata-mata untuk fokus kepada diri sendiri, tapi juga mau membantu banyak orang. Kenapa, Pak? Ya, karena saya lihat zaman sekarang ini kan kita butuh seseorang ya, kita nggak bisa sendiri gitu. Ya, kalau dulu ketika saya masih belajar saham itu kan masih sendiri ya, cari informasi sendiri, belajar sendiri gitu, nggak ada yang ngarahin, ya. Sehingga sering jatuh bangun juga gitu ya, ya itu juga pasti akan ada biayanya gitu ya, makan modal kita juga lah istilah gitu. Nah tapi kalau diharapkan dengan adanya sekarang, dengan adanya dengan sosial media sekarang kan kita lebih gampang ya, informasi bisa didapatkan gitu ya, sehingga kita harapkan kita bisa berbagi sesuatu ya, supaya orang-orang lain tidak tersesatkan gitu ya. Kita bisa men-share sehingga orang bisa belajar. Mereka Anda tahu karena sekarang banyak orang-orang yang menyesatkan juga gitu ya, karena kepentingan sendiri ya, ada kepentingan tertentu gitu. Nah kalau kita kan murni, kita emang menganalisa, wah ini mungkin layak nih buat dibeli gitu. Seperti itu sih. Oke. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru masuk ke dalam pasar modal ini, mereka yang baru, kira-kira ada pesan atau ada harapan untuk mereka, Pak? Ya, yang pasti sih perjalanan masih panjang ya. Oke, teman-teman yang baru belajar, yang baru masuk ya, jangan cepat menyerah ya. Karena kita tahu perjalanan masih panjang. Dan sebenarnya sampai sekarang pun saya juga masih terus belajar gitu. Jadi di market ini kita harus selalu terus belajar, mau membuka diri ya, jangan merasa udah paling pintar, udah paling hebat gitu ya. Tapi kita harus terus mengasah diri kita dan mau membuka diri lah terhadap berbagai pengetahuan yang ada, berbagai situasi kondisi yang selalu berubah setiap saat gitu. Oke. Oh, saya belajar banyak juga dari Pak Johan nih. Jadi benar-benar kita diingatkan lagi ya, kalau apa yang menghalangi kita itu bukan kondisi kita sendiri, tapi bagaimana cara kita melihat kondisi kita gitu ya. Ketika kita nggak menyerah, ketika kita benar-benar mau berjuang, kita pasti bisa berhasil ya dalam apapun yang kita lakukan. Oke, kalau gitu thank you banget. Kita akhiri terlebih dahulu obrolan ini. Sekarang kita waktunya untuk kita jalan-jalan, Pak. Kita lihat Gyeongbokgung Palace ini ya. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa.